warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mita Adalia dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini Ibu kebetulan PPL di Mantiga Kota Jambi. Dan langsung saja, apa kabar untuk anak-anak Ibu sekalian? Ibu berharap kita dapat bisa berjumpa dan berharap selalu sehat walafiat dan bisa menyimak materi apa saja yang Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa untuk absen kehadiran kalian. Nah, baiklah, kemarin kita telah membahas tentang keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Mungkin kemarin Ibu berharap semuanya dapat mengerti apa yang disampaikan, dan hari ini materi kita pada hari ini tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang lemah, kita harus percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai zat yang menciptakan kita dan segala seisi di bumi dan di langit ini. Nah, oleh karena itu kita wajib mempercayai bahwa kita segala yang ada ini merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagai mana mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan segala makhluknya. Sebagai bukti kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Nah, yang selanjutnya di dalam materi kita hari ini ada pengertian sifat-sifat wajib bagi Allah SWT, dan di dalam sifat-sifat wajib ini terdapat pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sifat nafsiyah, dan yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Dan mari kita simak video yang berikut ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita hari ini akan melanjutkan materi kita seperti biasanya. Dan materi kita hari ini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sifat-sifat wajib bagi Allah ini ada pembagiannya, yaitu ada 4 pembagian. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Dan yang terakhir, ada sifat ma'nawiyah. Baiklah, satu persatu kita akan membahas apa saja dari sifat-sifat tadi. Nah, yang pertama ini pengertian sifat wajib bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Sebagai pelajar muslim, kalian tentu dapat berpikir bahwa ada zat yang maha pencipta. Maka Allah pasti ada atau mempunyai sifat wajib wujud sebagai syarat utama zat yang maha pencipta. Artinya, ketika Allah menciptakan sesuatu, dia harus ada terlebih dahulu sebelum sesuatu yang diciptakan. Dalam ciptaannya itu, Allah telah ada dengan sendirinya atau tanpa diadakan oleh zat lain. Nah, selain itu, Allah harus memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah itu tidak bias dibayangkan bentuk maupun ciri-cirinya, tetapi hanya bias dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan berdasarkan dalil naqli atau Al-Quran dan hadis. Nah, jadi wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini pembagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya. Nah, kita berkeyakinan bahwa alam raya ini pasti ada yang mengadakan atau menciptakan.
artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya, yang meniadakan adanya sifat lainnya. Nah, sifat salbiyah ini jumlahnya ada 5 macam. Yang pertama, qidam, artinya terdahulu. Makna yang terkandung dalam bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu, pasti dia ada terlebih dahulu dari yang diciptakan. Nah, yang kedua, baqo, artinya kekal. Kita harus mempunyai keyakinan akan kesempurnaan Allah SWT. Kalau Allah ini tidak kekal, maka dia tidak bias menciptakan, memelihara, mengatur seluruh alam ciptaannya ini. Dan yang ketiga, mukhalifatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Dapat dipahami bahwa Allah SWT dengan segala kesempurnaannya tidak mungkin sama dengan ciptaannya, baik dari unsur zat maupun sifatnya. Yang selanjutnya, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Nah, Allah SWT ada tidak bergantung kepada siapapun. Segala sesuatu sifat kesempurnaannya, dia berkuasa tanpa batas untuk mencipta dan memelihara alam semesta ini, berbeda dengan manusia lain atau bahkan makhluk lainnya. Dan selanjutnya, wahdaniyah, artinya Maha Esa. Dari keteraturan bumi dan langit sesuai dengan jalur dan keadaannya ini, kita bisa paham bahwa keesaan Allah mutlak adanya. Dan yang selanjutnya, sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bias diyakinkan kepada orang lain. Dan di dalam sifat ini ada beberapa. Yang pertama yaitu qudroh, artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas di atas apapun. Dia berkuasa menciptakan, memelihara, menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Yang kedua ada irodah, artinya berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Yang ketiga ilmu, artinya maha mengetahui. Nah, Allah SWT mengetahui segala yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mutlak, dari perkataan yang terkecil sampai tak terhingga, dari yang tersembunyi sampai yang terlarang, dan dari yang lahir sampai batin. Yang keempat hanya hayat, artinya maha hidup. Zat yang kekal, hidup, dan tiada pernah mati hanyalah Allah SWT. Sifat hidup Allah jauh berbeda dengan kehidupan manusia yang pasti mengalami mati. Dan yang kelima, Basyar, artinya maha melihat. Selain maha mendengar, dia juga maha melihat. Yang keenam, Kalam, artinya maha berfirman. Kalam artinya berbicara, yaitu bahwa Allah berbicara melalui firman-firmannya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, baik dengan perantara malaikat Jibril maupun berbicara langsung. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri. Karena setiap ada sifat ma'nawiyah, ada pula sifat ma'ani. Nah, di dalam sifat ma'nawiyah ini ada 7 macam sifat ma'nawiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Qidorah, artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala yang ada di bumi dan di langit mutlak di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah dikatakan Qidorah Qadiron, yaitu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Muridan, artinya yang maha berkehendak.
Maksudnya, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan atau meniadakan sesuatu. Artinya, segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi, berhasil atau gagal, bahagia atau sengsara, semua atas kehendak Allah. Yang ketiga, aliman. Artinya yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, maksudnya Allah maha mengetahui segala sesuatu meliputi seluruh yang ada di bumi dan di langit, baik yang kelihatan atau tertutup, yang tampak atau tersembunyi. Yang keempat, hayan. Artinya yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, maksudnya bahwa Allah maha hidup kekal abadi selamanya atau tidak pernah binasa. Yang kelima, sami'an. Artinya yang maha mendengar atas segala sesuatu. Yang keenam, basyiron. Artinya yang maha melihat atas segala sesuatu. Yang ketujuh, mutakaliman. Artinya yang maha berbicara. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, bagaimana penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini? Apakah sudah mengerti dan adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, tulis di bukunya masing-masing dan nanti kita akan bahas dengan tuntas. Dan untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Susah banget soalnya. Waduh, gimana nih? Wih, mantap benar sih Wong, lancar. Wong, ada apa Dok? Sudah selesai belum? 2 soal lagi Dok. Hah? 2 soal lagi? Kamu serius Wong? Jangan berisik. Kamu gimana Dok? Aku baru bisa 7 soal. Ayah kamu Dok, kurang kreatif sih. Kurang kreatif? Ong, ada apa sih? Aku juga mau kreatif dong. Maksud kamu? Sudah cepetan. Tinggal 10 menit lagi nih. Pakai pura-pura lagi. Cepat. Nih, tangkap. Aduh. Gimana sih kamu, Wong? Sorry, Dok. Sorry. Waduh, gimana ya? Dodo, sedang apa kamu? 7 menit lagi jawabannya dikumpulkan semua. Oke, Pak. Baiklah, silakan kamu lanjutkan, Do. Tapi harap tenang. Yes. Coba dari tadi. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Kumpulkan semua ke depan. Oke, Pak Guru. Siap. Wih, Dodo mantep banget nih. Samil, tapi aku curiga. Jangan begitu, Toh. Ayo kita kumpulkan. Iya deh. Gimana Toh ulangan kamu tadi? Aku nggak yakin. Kamu, Samil? Aku sih bisa mengerjakan semuanya. Kamu gimana, Dok? Biasa aja, Syamil. Soalnya gampang sih. Kamu benar bisa mengerjakan semua, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Baru ulangan begitu doang. Kok bisa sih? Ya bisa, asal kita kreatif. Kreatif gimana, Dok? Tada! Coba lihat sini. Wah, lengkap bener nih contekan. Pantesan bisa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru betul. Lagi ngomongin apa sih? Itu loh, Kak. Ketika ulangan, Dodo kan nyontek. Masa dibilang kreatif? Betul begitu, Dok? Betul dong. Ya, kalau begitu sih bukan kreatif namanya.
Tapi yang kamu kerjakan itu nyontek namanya. Kalau ketahuan Pak Guru, pasti kamu dimarahin. Tapi Pak Guru tidak tahu loh, Kak. Kalau Allah gimana, Dok? Allah, emangnya Allah pasti tahu, Kak? Ya pasti tahu lah, Wong. Iya, Syamil betul. Allah pasti tahu karena Allah Maha Mengetahui. Dan itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, dengarkan ya. Sifat-sifat Allah itu ada 20. Pertama, wujud. Artinya ada. Kedua, kidam. Artinya terdahulu atau yang pertama. Ketiga, baka atau bako. Artinya kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya berbeda dengan makhluknya. Kelima, qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri sendiri. Keenam, wahdaniyat. Artinya esa atau satu. Ketujuh, kudrot. Artinya kuasa. Kedelapan, irodat. Artinya berkehendak atau berkemauan. Kesembilan, ilmu. Artinya mengetahui. Kesepuluh, hayat. Artinya hidup. Kesebelas, sam'un. Artinya mendengar. Kedua-belas, basar. Artinya melihat. Ke-13, kalam. Artinya berbicara. Ke-14, kaunuhu qadiron. Artinya yang berkuasa. Ke-15, kaunuhu muridan. Artinya yang berkehendak. Ke-16, kaunuhu aliman. Artinya yang mengetahui. Ke-17, kaunuhu hayan. Artinya yang hidup. Ke-18, kaunuhu sami'an. Artinya yang mendengar. Ke-19, kaunuhu basiron. Artinya yang melihat. Ke-20, kaunuhu mutakaliman. Artinya yang berbicara. Oh, kalau begitu Allah akan selalu tahu apa yang kita kerjakan ya, Kak. Baik sendiri maupun bersama. Tepat sekali, Amir. Lalu bagaimana, Kak, dengan perbuatan Dodo dan Dodi Wong sewaktu ulangan tadi? Ya, itu termasuk perbuatan dosa. Dosa? Waduh, benar kan Nadia? Iya, Dok. Curang itu adalah perbuatan dosa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Dodo takut nih. Nanti Dodo disiksa gara-gara nyontek. Makanya, Dok, kamu harus tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi sudah terlanjur, Kak. Gimana dong? Gini aja, kalian datang ke Pak Guru, kalian akui semuanya, terus minta maaf deh. Setelah itu, terus kalian minta ulangan lagi. Duh, pasti nanti Dodo dimarahin. Sudah gitu, pasti ada hukumannya lagi deh. Resiko, resiko. Dodo gitu loh. Weh. Jadi sifat wajib Allah berarti sifat yang harus ada dan pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya qidam, wujud, bako, dan wahdaniyah. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada hari ini. Saya harap bisa mengerti dan bisa disimak, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf.